Komputer, bisa buatin aku kopi gak? Lagi males nih. Enggak. Lah, kamu kok bisa bahasa Jawa sih? Halo Emilcomers. Komputer bisa membantu manusia melakukan berbagai hal. Tapi dia kan cuma mesin ya? Kok bisa sih? Tapi beneran nih Emilcomers, komputer itu luar biasa. Dari membantu kita nyari informasi lewat search engine, hingga menjalankan berbagai perintah dengan cepat dan juga tepat. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir, gimana sebenarnya komputer itu bekerja? Kok seakan-akan komputer bisa sih pikir sendiri dan mengerti apa yang kita mau? Nah, disinilah ilmu komputer berperan. Komputer sebenarnya hanyalah mesin yang bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan oleh manusia. Namun, yang menarik adalah apa yang sebenarnya dimengerti oleh komputer itu sendiri. Pada dasarnya, komputer hanya memahami satu bahasa, yaitu bahasa biner. Bahasa biner merupakan sistem yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan juga 1. Yang juga dikenal sebagai bit. Semua data, perintah, dan informasi yang kita berikan kepada komputer, mulai dari teks, gambar, hingga video, pada akhirnya diterjemahkan ke dalam kombinasi 0 dan 1 ini. Proses ini dimulai dari input yang kita berikan, misalnya saat kita mengetik di keyboard atau mengklik mouse. Input tersebut kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang direpresentasikan dalam bentuk biner. Kemudian, prosesor komputer atau CPU akan membaca dan menjalankan instruksi-instruksi tersebut berdasarkan kode biner yang telah diprogram sebelumnya. Jadi, meskipun komputer tampak seperti berpikir sendiri, sebenarnya ia hanya menjalankan serangkaian operasi logis yang sangat cepat berdasarkan bahasa biner ini. Inilah yang membuat komputer tampak luar biasa, padahal semua itu berasal dari kemampuan manusia untuk merancang sistem dan memberikan instruksi dalam bentuk yang bisa dipahami mesin. Nah, sekarang sudah paham kan? Tapi kalau dipikir-pikir, ribet dan susah dimengerti ya nulis 0101 gitu. Bayangkan, kalau kita harus menulis semua perintah dalam bentuk biner. Selain memakan waktu, itu juga sangat rawan kesalahan. Nah, solusinya adalah dengan membuat bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh manusia, yang kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bahasa komputer, yaitu biner. Disinilah peran bahasa pemrograman muncul, seperti Python, Java, atau C++. Bahasa-bahasa ini dirancang agar manusia bisa menulis perintah dengan cara yang lebih alami, menggunakan kata-kata dan struktur yang mirip dengan bahasa sehari-hari. Lalu bagaimana komputer bisa memahami bahasa pemrograman ini? Nah, proses terjemahan dilakukan oleh alat khusus yang disebut compiler atau interpreter. Compiler mengambil kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman, lalu menerjemahkannya secara keseluruhan menjadi bahasa biner yang bisa dijalankan oleh komputer. Sementara itu, interpreter bekerja dengan menjalankan kode baris per baris, lalu langsung menerjemahkannya ke biner saat program dijalankan. Dengan adanya compiler dan interpreter, kita tidak perlu lagi repot-repot menulis 0101 secara manual. Karena semua proses terjemahan dilakukan secara otomatis oleh sistem ini. Jadi, bahasa pemrograman menjadi jembatan yang menghubungkan cara berpikir manusia dengan bahasa mesin dan membuat proses pemrograman menjadi jauh lebih efisien dan mudah dipahami. Nah, instruksi ini ditulis dalam bahasa pemrograman yang memungkinkan kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Sama seperti kita berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa sehari-hari. Komputer punya bahasanya sendiri, seperti Python, C++, dan tentu saja Java. Tapi
tapi bukan bahasa Jawa beneran ya. Nah, kalau kita lihat ke belakang, sejarah bahasa pemrograman ini cukup menarik untuk diketahui. Awalnya, pemrograman dimulai dengan bahasa tingkat rendah atau low level language seperti bahasa mesin atau mesin language yang benar-benar menggunakan kode biner 0 dan 1. Namun, bahasa ini sangat sulit dipahami manusia karena sepenuhnya bergantung pada perangkat keras komputer tertentu. Kemudian, muncullah bahasa assembly yang masih termasuk bahasa tingkat rendah, tapi sudah menggunakan singkatan atau simbol seperti ADD atau MOV untuk menggantikan kode biner. Meski lebih mudah dibaca dibandingkan biner, namun bahasa assembly tetap rumit karena masih sangat terkait erat dengan perangkat keras. Seiring waktu, manusia mengembangkan bahasa tingkat tinggi atau high level language yang lebih mirip dengan bahasa manusia. Salah satunya adalah Fortran yang dikembangkan pada tahun 1950-an oleh IBM untuk keperluan komputasi ilmiah. Fortran memungkinkan pemrograman menulis kode dengan sintaks yang lebih mudah dipahami, seperti rumus matematika. Setelah itu, muncullah bahasa-bahasa lain seperti COBOL untuk keperluan bisnis dan BASIC yang dirancang untuk pemula. Hingga akhirnya kita sampai pada bahasa modern seperti Python dan juga Java. Nah, bahasa inilah yang memiliki sintaks yang jauh lebih sederhana dan juga fleksibel, serta tidak lagi bergantung pada detail perangkat keras. Perkembangan dari bahasa tingkat rendah ke tingkat tinggi ini menunjukkan bagaimana manusia terus berusaha membuat pemrograman yang lebih mudah, efisien, dan aksesibel bagi semua orang. Di balik setiap aplikasi, website, atau game yang kita gunakan, ada pemrograman yang berjalan. Jadi, kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang komputer, coding, ataupun teknologi, berarti kalian sedang belajar menjadi problem solver. Karena pada dasarnya, ilmu komputer adalah tentang menyelesaikan masalah dengan logika. Emangnya kenapa sih kita itu harus paham dengan esensi ilmu komputer? Nah, ilmu komputer bukan hanya untuk para programmer atau teknisi saja loh. Di dunia serba digital ini, semua bidang pekerjaan membutuhkan pemahaman teknologi dan juga komputer. Contohnya, bisnis online perlu pemrograman website dan pengelolaan data. Kemudian, di bidang kesehatan, menggunakan teknologi untuk diagnosis penyakit. Dan kemudian, di industri kreatif, memanfaatkan perangkat lunak desain dan video editing. Dengan memahami ilmu komputer, kita bisa menjadi lebih siap menghadapi perkembangan teknologi yang terus melaju pesat. Kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga bisa jadi pencipta inovasi baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, kalau ada yang tanya, komputer kok bisa sih bantu kita? Jawab aja, karena komputer bekerja berdasarkan logika dan instruksi manusia. Dan kita juga bisa membuat komputer melakukan apa saja dengan ilmu pemrograman. Gimana nih? Udah pada paham kan? Sekian sharing tentang esensi ilmu komputer kali ini. Ingat, komputer itu cuma mesin. Tapi dengan ilmu yang kita punya, mesin sederhana bisa jadi secanggih apapun yang kita inginkan. Bye-bye. Sampai jumpa di info-info menarik berikutnya.